Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah teman-teman, Ustazah Asri izin menyampaikan pijakan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Lalu yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, kita masih di tema 5 adalah pengalamanku dan subtema 4 adalah pengalamanku di tempat wisata. Kita sudah masuk ke subtema 4 ya teman-teman. Pengalamanku di tempat wisata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema terlebih dahulu, pengalamanku di tempat wisata. Lalu untuk materi PPKN-nya adalah nilai-nilai Pancasila sila kelima dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Kita akan membahas mengenai tema terlebih dahulu, pengalamanku di tempat wisata. Nah, kita nyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. 1, 2, 3. Pergi ke tempat wisata. Tempat wisata banyak sekali tempatnya. Mulai di pantai hingga gunung-gunung. Gedung sejarah dan museum juga. Mulai dari pantai hingga gunung-gunung, gedung sejarah dan museum juga. Nah, itu lagu temanya teman-teman. Nah, dalam surat Al-Mulk ayat 15, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, apa ya tempat wisata itu teman-teman? Tempat wisata atau objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa wisata alam ataupun bangunan. Arti lain dari kata wisata adalah suatu kegiatan perjalanan atau aktivitas yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Nah, objek wisata alam terdiri dari gunung, pantai, laut, sungai, dan hutan. Nah, contoh wisata alam. Contohnya yang pertama adalah Kepulauan Raja Ampat. Yang kedua adalah Pulau Komodo. Yang ketiga ada Pantai Pangandaran. Lalu yang keempat adalah Pelabuhan Ratu. Nah, itu contoh dari wisata alam ya teman-teman. Nah, objek wisata bangunan berupa museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan sebagainya. Nah, contoh dari wisata bangunan apa ya teman-teman? Nah, yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman. Lalu yang kedua Candi Borobudur. Nah, pasti teman-teman tidak asing lagi ya mendengar tempat tersebut, Candi Borobudur. Lalu yang ketiga Kota Tua Jakarta. Nah, itu yang paling dekat dari kita ya, yaitu yang 4 Taman Sari Yogyakarta. Nah, itu teman-teman contoh wisata bangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi PPKN. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sila kelima. Lalu yang kedua, perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Nah, kita melanjutkan dari pekan kemarin ya teman-teman. Ustazah Asri sudah sampaikan nilai-nilai Pancasila dari yang pertama sampai yang keempat. Nah, lalu untuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Sama seperti minggu kemarin, Ustazah Asri sudah pernah menjelaskan mengenai perilaku yang sesuai dengan sila pertama sampai sila ketiga di rumah. Lalu Ustazah Asri akan melanjutkannya materi tersebut. Yang pertama kita membahas dulu nilai-nilai Pancasila sila kelima. Yang kelima adalah nilai keadilan teman-teman. Nah, nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Nah, tidak membeda-bedakan orang ya teman-teman. Jadi seperti itu ya dari nilai keadilan.
Nah, kita bisa menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan yang pertama, bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain. Nah, teman-teman itu ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada sila kelima. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Nah, pertama kita akan membahas dulu sila keempatnya ya, contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat di rumah. Yang pertama, memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga. Lalu yang kedua, mendengarkan pendapat anak. Lalu yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi arahan dari kepala keluarga. Lalu yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap anggota keluarga lain. Yang kelima, mematuhi hasil musyawarah bersama anggota keluarga. Lalu yang keenam, meminta izin kepada orang tua apabila ingin keluar rumah. Itu teman-teman, perilaku yang sesuai dengan sila keempat di rumah. Lalu selanjutnya sila kelima, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima di rumah. Yang pertama, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Nah, tidak curiga dan gampang menuduh atau menyalahkan. Lalu yang kedua, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, seperti misalnya tidak bising di jam istirahat. Lalu yang ketiga, menolong anggota keluarga yang membutuhkan, misalnya membantu adik mengerjakan PR atau proyek. Nah, lalu yang keempat, hidup tidak bermewah-mewah, menerapkan perilaku hemat. Nah, itu teman-teman contoh dari perilaku yang sesuai dengan sila kelima di rumah. Nah, manfaatnya adalah manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat menghargai perbedaan, memiliki rasa persatuan, memiliki rasa saling menghormati satu sama lain, tidak berperilaku semena-mena, dan menumbuhkan rasa saling tolong-menolong. Nah, itu teman-teman manfaatnya ya. Nah, kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan berarti kita sebagai warga Indonesia harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan orang lain. Nah, perilaku tersebut juga bisa kita terapkan di rumah karena dapat menjunjung tinggi derajat persamaan tanpa membeda-bedakan hak dan kewajiban kita di rumah. Nah, proyek PPK-nya adalah teman-teman nanti mempraktikkan sikap yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Lalu difotokan, dokumentasikan dalam bentuk foto, dan dikirimkan ke classroom. Itu saja ya teman-teman proyeknya ya. Jadi teman-teman mempraktikkan sikap yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima di rumah. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ustazah Asih sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya jika Ustazah Asih salah-salah menyampaikan informasi kepada teman-teman. Mohon dimaafkan. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.